Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh solehah di rumah? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 1 pelajaran 10, yaitu perilaku terpuji dengan subtema pemaaf dan jujur. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menerima ilmu dan kelak kita bisa mengamalkannya. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menerima ilmu dan memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan perilaku pemaaf, dan yang kedua adalah siswa mampu menjelaskan perilaku jujur. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, maka jangan lupa anak-anak untuk selalu mendukung channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifin loncengnya. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan, amati dan perhatikan gambar di bawah ini. Ya, adakah mungkin dari anak-anak yang bisa menjelaskan maksud dari gambar berikut? Ya, pintar. Gambar ini ya, katakanlah Doni dan Dana sedang salaman ya. Doni telah melakukan kesalahan terhadap Dana dan dia pun meminta maaf kepada Dana. Maka Dana pun memberikan maaf atas kesalahan si Doni. Maka sikap ini disebut dengan sikap pemaaf. Nah, kemudian gambar yang kedua. Ya, di sini jelas sudah tertulis, ini bukumu yang kutemukan di lapangan upacara. Nah, sikap apakah ini? Ya, ini adalah sikap jujur. Menunjukkan ya, seorang siswa telah menemukan barang milik temannya di lapangan dan setelah ia menemukan dia pun mencari pemilik dari buku tersebut. Setelah ia mengembalikan, maka inilah yang disebut dengan sikap jujur. Nah, hari ini yang akan kita pelajari ada dua materi, yaitu yang pertama sikap pemaaf dan yang kedua adalah sikap jujur. Perilaku pemaaf. Pemaaf termasuk dalam akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah biasa disebut dengan akhlak terpuji. Pemaaf adalah sikap suka memberi maaf terhadap kesalahan orang lain, tanpa ada sedikit pun rasa benci dan dendam dalam hati. Memaafkan orang lain termasuk dalam perilaku terpuji. Sebagaimana yang dijelaskan di awal, bahwasanya ada dua orang anak yang sedang bersalaman, yaitu Dana dan Doni. Doni melakukan kesalahan terhadap Dana dan dia meminta maaf. Kemudian Dana pun memberikan maaf kepada Doni. Hal ini menunjukkan adalah Dana memiliki sikap pemaaf, yaitu memberi maaf atas kesalahan orang lain. Maka kita pun sebagai seorang muslim juga harus memiliki sifat pemaaf ini agar kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan yang lebih baik lagi. Memaafkan orang lain harus dilakukan dengan hati yang ikhlas. Jika ada orang yang berbuat salah, maka kita harus memaafkannya. Begitupun jika kita berbuat salah, kita harus berani mengakui kesalahan kita dan meminta maaf kepadanya. Nah, itu jika kita berbuat salah kepada manusia atau kepada orang lain. Tetapi bagaimana jika kita berbuat salah atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka kita harus bertobat, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya. Itu cara kita meminta maaf jika berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat dosa kepada Allah. Sebaliknya, jika kita berbuat salah kepada orang lain, maka yang utama adalah kita harus meminta maaf terhadap orang yang telah kita lakukan kesalahan kepadanya. Maka kita meminta maaf dulu. Setelah dia meminta maaf, maka kemudian kita mohon ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak mengulangi perbuatan kita. Apabila kita berbuat salah kepada seseorang, katakanlah kita sebagai murid telah berbuat salah kepada guru kita, ya misal dengan datang ke sekolah terlambat atau kita ribut ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, maka kita pun harus meminta maaf kepada guru. Kita harus berani meminta maaf kepadanya, mengakui kesalahan kita, dan berusaha tidak akan mengulanginya. Dan jangan malu untuk mengakui kesalahan, karena kita pasti memiliki kesalahan. Setelah kita minta maaf, insya Allah guru kita akan memaafkan kesalahan kita. Kemudian yang akan kita pelajari yang kedua adalah perilaku jujur. Ini adalah dalil atau hadis yang menjelaskan tentang pentingnya perilaku jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ya, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya kita untuk berlaku jujur, karena jujur akan mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Tentu kita semua sebagai seorang muslim sangat-sangat merindukan yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya adalah membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku jujur. Nah, anak-anak, di sini ada gambar dua anak, ya, seorang anak yang mengembalikan buku yang dia temukan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwasanya, ya, buku yang dia temukan di lapangan bukanlah miliknya, maka karena itu bukan miliknya, maka dia harus mengembalikan kepada orang yang pemilik sebenarnya. Dengan dia mengembalikan itu, bahwasanya dia sudah memiliki sikap jujur. Jujur harus dibiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik jujur dalam perkataan maupun jujur dalam perbuatan. Yang ini, gambar ini menunjukkan adalah jujur dalam perbuatan. Jujur artinya kita berkata benar atau berkata apa adanya. Orang yang berbuat jujur, perbuatannya akan selalu lurus. Dia tidak mau berbicara bohong. Orang yang jujur berarti perkataannya benar. Nah, maka jujur itu, ya, ada dua tadi, yaitu yang pertama adalah jujur dalam perkataan atau tidak berbohong, dan yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Seorang muslim harus memiliki sifat jujur. Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang-orang yang jujur. Kita harus jujur dalam perkataan, jujur juga dalam hati, dan jujur dalam perbuatan. Lawan kata jujur adalah dusta, yaitu menyampaikan sesuatu berbeda dengan sebenarnya.
Berdusta adalah salah satu ciri orang munafik. Maka kita sebagai seorang muslim harus menghindari sikap dusta, yaitu bohong, ya, mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Misal ketika kita ditanya oleh guru kita, apakah kamu tadi menyontek? Kemudian kita menjawab, enggak Pak Guru, saya tidak menyontek, saya jujur mengerjakan sendiri. Padahal kita tadi mungkin melihat jawaban teman. Nah, kalau kita sudah melakukan seperti itu, berarti kita sudah berkata dusta atau berbohong. Dengan berbohong, maka kita sudah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menghindari perkataan bohong. Kita harus berkata jujur, walaupun jujur itu adalah berat. Ya, jujur itu berat dilakukan, tetapi jika kita selalu membiasakan perilaku jujur dari hal-hal yang kecil, ya, maka insya Allah kita akan terbiasa melakukan kejujuran, maka kita akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan nanti kita akan dimudahkan jalannya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat jujur. Anak yang jujur akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak jujur disukai oleh orang tua, guru, dan teman-temannya. Anak yang jujur membuat hati menjadi tentram. Ya, dengan kita berlaku jujur, maka hati kita akan menjadi tentram, tidak gelisah. Ya, kemudian dengan sikap jujur kita pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jujur akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Bahkan dengan kita berlaku jujur, maka kita akan mendapatkan cinta dan sayang dari orang lain. Kemudian derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dengan sikap jujur itulah maka kita akan dipercaya lebih dari orang lain. Karena manusia dipegang dari ucapannya, dari perkataannya, kejujurannya. Maka sebagai seorang muslim, maka kita harus membiasakan perkataan jujur dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran hari ini tentang perilaku terpuji, sikap pemaaf, dan sikap jujur. Semoga anak-anak di rumah bisa mempraktekkan perilaku pemaaf dan bisa membiasakan sikap jujur dalam perkataan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Pemaaf memaafkan kesalahan orang lain jika dia meminta maaf, dan jika kita yang melakukan kesalahan, maka kita harus berani mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Jujur adalah jujur dalam perkataan dan jujur dalam perbuatan. Tugas untuk hari ini adalah yang pertama, tadi di awal sudah dijelaskan manfaatnya. Nah, tuliskan 5 manfaat sikap jujur. Silahkan anak-anak tulis di buku tulis kalian, kemudian difoto dan dikirim ke guru kalian masing-masing. Nah, anak-anak, jika kalian suka dengan video pembelajaran ini, jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.